Kepedulian kita hari ini akan memberikan perbedaan yang berarti di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Restu Juliana sebagai representatif dari SMA Negeri 1 Cikembar, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah akan menyatakan argumentasi saya dengan mosi debat yang sangat luar biasa, yaitu Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwasanya warga negara di suatu negara, khusus dan utamanya di Indonesia, masih dalam kategori negara yang memiliki warga negara yang memiliki sifat apatis terhadap politik. Sehingga dapat menunjukkan bahwasanya warga negara tersebut memiliki sikap yang tidak bermoral. Dalam eksistensi politik saja, warga negara masih banyak termasuk ke dalam dan dinyatakan golongan putih dalam suatu pemilihan umum. Meskipun suatu warga negara memiliki alasan tertentu untuk bersikap apatis tersebut, tetap saja itu menunjukkan bahwasanya ia merupakan warga negara yang memiliki sikap yang tidak bermoral. Lalu sadari bahwa suatu warga negara dalam melakukan suatu pemilihan umum tidak dapat dinyatakan dan dipastikan bahwasanya warga negara tersebut melakukan pemilihan umum tersebut secara baik dan benar dan luber dan jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sikap apatis seringkali dikatakan dengan problem-problem yang terjadi di masyarakat, baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer, pendidikan, dan lain-lain. Mungkin saja tim oposisi dapat mengatakan bahwasanya dari sisi realitanya, sikap apatis politik dapat disebabkan oleh beberapa hal di antaranya. 1. Rasa bosan. Yang kedua, ketidaktahuan. Dan yang ketiga, intimidasi. Apatis yang disebabkan rasa bosan, maksudnya adalah apatis terjadi karena suatu kondisi yang terus berulang tanpa adanya hasil yang sesuai atau yang diinginkan oleh masyarakat. Seperti saya ambil contoh dari eksistensi presiden, kepala daerah, dan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Ketika adanya pergantian suatu kepemimpinan yang telah ditentukan oleh suatu negara, masyarakat cenderung tidak memiliki kepuasan. Karena ketika adanya pergantian kepemimpinan, pastinya ada kebijakan-kebijakan baru yang diambil oleh pemimpin tersebut. Karena ada beberapa faktor tertentu seperti perumusan masalah yang belum terselesaikan oleh pemimpin yang sebelumnya. Dan yang kedua, ada kericuhan masyarakat yang belum teratasi oleh pemimpin yang sebelumnya. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Dan yang kedua, apatis yang disebabkan oleh ketidaktahuan dikarenakan suatu politik tidak dipahami dengan jelas atau kurangnya pendidikan politik. Seperti mungkin tim oposisi dapat mengatakan bahwasanya tugas masyarakat dalam politik itu sekedar ikut pemilu saja atau pilkada dan mentaati peraturan perundang-undangan bisa sudah dijalankan dan diyakini sudah berpolitik. Namun dalam aspek pemilihan umum saja, warga negara tidak dapat dipastikan dan dinyatakan 100% melakukan pemilihan umum tersebut dengan baik dan benar, dengan luber dan jurdil. Dan yang ketiga, ada apatis yang disebabkan oleh intimidasi. Bisa dilihat dari dua aspek. Yang pertama, langsung dan tidak langsung. Mungkin saja tim oposisi mengatakan dari segi opini, politik itu kotor, agama itu bersih, sehingga politik dan agama harus dipisahkan. Namun, berbicara tentang kotor dan bersih, baik dan bagus, buruk dan tidaknya, itu kembali kepada perspektif masing-masing. Karena setiap orang membaca dunia ini dengan pemahaman, pengalaman, pengetahuan yang berbeda-beda. Dan tidak dapat dipastikan dan dinyatakan bahwasanya politik atau agama itu kotor dan bersih. Dapat ditentukan kotor atau bersih ketika orang-orang yang menjalankan di dalamnya apakah sudah benar dan sudah baik dengan standar operasional yang ada. Baik, ada alasan utama mengapa saya menyetujui apa yang menjadi mosi pada hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Kali ini saya akan mempertegas kembali dari aspek alasan saya mengapa menyetujui mosi pada hari ini. Saya membawakan alasan dan latar belakang alasan tersebut adalah dampak, bahaya, dan pentingnya moral bagi kehidupan. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, kurangnya kontrol sosial dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Ketika seseorang
atau warga negara kurangnya kontrol sosial dengan apa yang terjadi di lingkungannya, itu merupakan aspek atau dampak yang negatif ataupun hal yang dapat membahayakan bagi negara tersebut. Karena ketika, bayangkan saja, seperti saya ambil perspektif saya sebagai salah satu pelajar Indonesia atau salah satu sebagai remaja di Indonesia, ketika suatu remaja atau pelajar di Indonesia kurangnya kontrol sosial dengan apa yang terjadi di lingkungannya, bagaimana generasi yang akan melanjutkan negara ini ketika remaja dan pelajar saja tidak memperdulikan apa yang terjadi di lingkungannya atau kurangnya kontrol sosial. Dan yang kedua, orang apatis cenderung sulit untuk berkembang. Betul, ketika seseorang yang memiliki sikap apatis cenderung sulit untuk berkembang, karena sebelum kita ataupun sebelum suatu orang berkembang, kita harus memperdulikan hal-hal tertentu atau lingkungan-lingkungan tertentu, karena kita tidak dapat berkembang ketika kita tidak memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga, meningkatnya individualisme di dalam masyarakat. Berbicara tentang masyarakat tidak dapat dikatakan atau dijalankan dengan masing-masing saja atau individualisme tidak dapat, karena masyarakat dijalankan oleh pemimpin dan anggotanya. Tidak dapat dikatakan pemimpin bahwa ketika ia tidak memiliki anggota. Begitupun sebaliknya, tidak dapat dikatakan anggota ataupun masyarakat ketika masyarakat atau anggota tersebut tidak memiliki pemimpinnya. Dan yang ketiga, dari aspek pentingnya moral, ada beberapa nilai yang penting dalam kehidupan, dalam perilaku atau akhlak moral, yaitu kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, dan kooperatif. 5 aspek yang telah saya sebutkan ini adalah suatu nilai kehidupan yang sangat penting dan harus dimiliki setiap orang.